Apakah kalian setuju kalau Sony adalah handphone flagship paling ganteng? Kalau menurut saya, ini adalah handphone flagship paling ganteng. Dan saat ini, Sony yang saya pegang adalah Sony Xperia One Mark II versi limbah Jepang alias Kodomo yang kemarin saya beli seharga 2,5 juta rupiah saja. Memang harganya sangat murah sekali karena unit ini adalah Wi-Fi only, yang artinya emailnya kena blokir. Apakah itu sebuah masalah? Bagi sebagian orang iya, bagi sebagian orang juga tidak. Karena kadang kalau pakai handphone cuma Wi-Fi only itu tidak enak. Butuh satu buah handphone cadangan lagi. Misalnya harus ada handphone resmi. Dan untungnya untuk saat ini handphone resmi itu harganya juga sudah tidak mahal. Untuk sebuah handphone baru saat ini yang menurut saya cukup worth it buat teman-teman beli adalah Itel A60s yang harganya cuma 900 ribuan saja. Teman-teman bisa mendapatkan handphone baru dan resmi yang dimana performanya tidak lemot-lemot banget karena dia pakai Android Go. Dan kalau misalnya teman-teman sudah ada handphone resmi, terus teman-teman ada handphone ini Wi-Fi only, menurut saya sih sudah tidak masalah lagi. Paling keluhannya pada saat telepon. Kalau misalnya ada orang yang teleponnya ke nomor HP. Tapi menurut saya untuk saat-saat ini, kebanyakan orang nelpon itu pasti via aplikasi chatting. Kayak bisa via WhatsApp, via Facebook, via Instagram, maupun via Telegram, Line, dan lain-lain. Menurut saya kebanyakan sudah pasti via aplikasi. Apakah benar atau tidak? Oke, tadi itu untuk masalah email. Sony Xperia One Mark II ini sudah saya pakai selama 2 minggu lebih. Dan di video kali ini saya akan sharing pendapat saya mengenai Sony Xperia One Mark II ini. Bagaimana sih feel-nya ketika kita pakai sebuah handphone flagship, apalagi Sony ini? Pertama-tama untuk desainnya. Seperti yang teman-teman harus ketahui bahwa Sony itu mengadopsi layar 21:9. Yang dimana bikin handphone ini jadi panjang. Di sini banyak yang takut apakah handphonenya bakalan panjang banget atau tidak. Ternyata tidak, guys. Bahkan menurut saya ini enak banget digenggam karena dia ramping, terus panjang juga nggak panjang-panjang banget. Bahkan dibandingkan kayak misalnya dengan LG V60 yang saya kemarin itu, wah jauh guys. Itu LG V60 udah besar, tebel, berat lagi. Kalau Sony ini udah ramping, tinggi, tipis lagi. Dan wah sangat enak banget. Handphone ini ketika digenggam maupun dipakai buat sehari-hari itu sangat nyaman sekali guys. Apalagi bodinya yang sudah sangat premium banget. Depan belakang sudah pakai Gorilla Glass, framenya sudah aluminium. Udah gitu ada finishing mengkilapnya yang dimana dipegang itu menjadi sangat licin banget. Jadi feelnya ini enak banget guys. Lalu berbicara display, memang Sony Xperia One Mark II ini kalau kita baca speknya itu bisa sampai 4K. Tapi nyatanya 4K-nya itu natif guys. Ketika dicek pakai aplikasi itu kebacanya cuma sampai di Full HD+. Jadi dia tidak sepenuhnya benar-benar 4K. Tetapi pas saya coba tes screenshot, itu screenshotnya 4K guys. Jadi agak sedikit membingungkan ini 4K-nya ya. Kalau bisa sih Sony kasih settingannya. Jadi ada settingan kayak misalnya mau Full HD, maupun 2K, maupun 4K. Seperti yang dulu ada di Samsung maupun di LG. Jadi kita bisa pilih gitu mau settingannya yang 4K, Full HD, atau 2K. Menurut saya itu lebih baik dibandingkan dengan 4K-nya yang natif gini. Jadi kita nggak tahu apakah dia jalan di 4K atau Full HD. Sangat membingungkan sekali. Tapi di sini kalau kita berbicara kualitas layarnya, ini bagus banget guys. Saya sudah pakai sehari-hari dan itu sangat enak banget. Dilihatnya itu enak banget guys. Bikin adem mata kalian guys. Teman-teman yang belum pernah pakai displaynya handphone flagship, apalagi yang sudah OLED sekelas Sony ini, wah guys, teman-teman kalau udah lihat ke handphone kelas menengah yang udah 1 miliar warna pun itu feelnya masih tidak dapat seperti kayak Sony ini guys. Belum lagi ketika kita nonton film, wah guys, satu-satunya handphone nonton film paling enak itu ada di Sony. Karena dengan resolusi 21:9, nonton film itu benar-benar full layarnya tanpa ada bar-bar hitam. Ditambah lagi speakernya sudah stereo dan kualitasnya juga bagus banget. Jerninya juga saya dapat banget, bassnya juga dapat banget. Nonton film sangat enak banget. Tidak lupa juga handphone ini masih ada lubang headsetnya guys.
Berbicara performa, Sony Xperia One Mark II ini menggunakan Snapdragon 865. Dan berbicara handphone ini handphone usianya sudah 3 tahun. Launching 2020 dan sekarang sudah 3 tahun. Meskipun usia sudah 3 tahun, handphone ini performanya masih sangat oke banget. Tadinya saya pikir sebuah handphone flagship itu masa pakainya cuma maksimal 3 tahun. Kedepannya itu pasti saya kira bakalan lemot. Ternyata enggak, guys. Sebuah handphone flagship itu menurut saya untuk pemakaian masih bisa kuat sampai 5 tahun. Baik itu untuk gaming maupun untuk pemakaian daily. Handphone ini sudah saya ajak buat main game dan itu performanya sangat bagus banget. Bahkan dibandingkan dengan LG V60 saya yang kemarin itu lebih bagus ini, guys. Tidak ada limit-limitnya. Udah gitu teman-teman yang ngegamenya hardcore banget, mau main game sambil cas pun tidak ada masalah. Karena Sony Xperia One Mark II ini sudah ada yang namanya HS Control. Seperti kayak bypass gitu, guys. Jadi teman-teman ketika colokin charger, itu Sony bisa mengatur gimana caranya biar tidak masuk ke baterainya. Langsung ke mesinnya saja. Jadi baterai kalian tidak bakalan terganggu meskipun teman-teman main game sambil ngecas. Dan itu keren banget. Sudah saya buktikan untuk live streaming menggunakan Sony Xperia One Mark II. Teman-teman bisa lihat live streaming Mobile Legends saya berjam-jam, baterai tetap masih full, udah gitu performa tidak lemot. Di sini saya suka adalah Sony itu mengadopsi software yang benar-benar mirip Android stock. Saya akuin bahwa handphone ini jarang banget fiturnya. Tidak seperti kayak LG maupun Samsung yang fitur itu sangat banyak banget. Sony ini sangat minim banget. Tetapi di balik kekurangan handphone ini yang dengan minim fitur, Sony Xperia One Mark II ini kalau untuk pemakaian daily, ngebutnya itu lebih ngebut dibandingkan dengan LG V60 saya. Selama saya pemakaian daily, ini smoothnya sangat berasa banget. Dan menurut saya lebih enak gitu. Meskipun sama-sama Snapdragon 865 dengan LG V60, tapi untuk pemakaian daily, smoothnya ini lebih enak. Smoothnya lebih smooth banget. Berbicara software, Sony Xperia One Mark II ini sudah mentok update-nya di Android 12. Jadi teman-teman jangan pernah berharap ada Android 13 di Sony Xperia One Mark II ini. Tidak bakalan ada. Karena Sony itu cuma kasih 2 kali update major. Lalu bagaimana dengan kualitas kamera dari Sony? Yang dimana kita tahu Sony adalah produsennya lensa kamera smartphone. Di sini pas saya cek untuk sensor kamera Sony Xperia One Mark II ini, dia pakai sensor dari Samsung, terus sensor dari Sony IMX363, lalu Sony IMX557. Ini adalah sensor jadulnya. Saya sudah jepret dari kemarin dan untuk hasilnya ini sangat natural banget. Dan menurut saya hasil foto yang natural itu adalah hasil foto yang bagus. Tidak ada keluhan ketika jepret-jepret maupun siang hari maupun malam hari, tidak ada keluhan untuk hasil foto dari Sony ini. Keluhan saya terhadap kamera Sony yaitu ada di perekaman videonya. Perekaman videonya ini tidak sebagus seperti handphone flagship lainnya. Seperti kayak di LG V60, Samsung S20 maupun sama iPhone pun itu kalah banget, guys. Bagaimana dengan baterai life dari Sony Xperia One Mark II ini? Untuk baterai health saya saat ini di 3100-an mAh. Dan untuk pemakaian daily-nya ini memang tidak bagus-bagus banget ya. Sehari itu pasti ngecasnya 2 kali, guys. Selama saya pakai itu standby time paling kuat di kisaran 12 jam, 15 jam, 16 jam. Dengan screen on time di kisaran 3 jam, 4 jam. Semakin dikit screen on time, semakin panjang standby time-nya. Jadi teman-teman ya, kalau mau standby time-nya awet ya, jangan sering dipakai. Tapi meskipun dia cepet habis, untungnya ngecasnya juga cepet. Saya pakai charger PD 20 watt dari Anker. Itu butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk full. Kesimpulannya, apakah Sony Xperia One Mark II ini worth it buat teman-teman beli di tahun 2023 ini? Meskipun statusnya ini adalah handphone tidak resmi alias email blokir, di rank harga 2,5 juta. Kalau menurut saya tetap worth it buat dibeli, dengan tanda kutip adalah teman-teman tahu ini adalah handphone email blokir. Terus teman-teman harus ada handphone cadangan untuk bisa dijadiin hotspot ke Sony Xperia One Mark II ini. Memang di sini saya sesat ya, saya suruh kalian beli handphone tidak resmi di mana harganya 2 jutaan. Tapi guys, kalau teman-teman sudah pernah pakai
handphone flagship, itu nggak bakalan mau beli handphone baru dengan harga 2-3 juta guys. Jauh guys. Bisa kalau teman-teman mau compare dengan handphone sekarang 2 jutaan 3 jutaan ya mungkin kayak lawannya Infinix Note 30 Pro itu wah guys. Dari feel pemakaian itu jauh banget guys. Usage buat pemakaian daily-nya itu jauh banget. Apalagi ini juga Snapdragon 865 dengan MediaTek Helio G99 itu gapnya jauh banget guys ya. Ditambah lagi kualitas kamera, mungkin kalau display udah bisa ya sedikit bersaing dengan Sony Xperia itu kan sudah 1 miliar warna di Infinix Note 30 Pro, tapi yang lain-lainnya itu masih jauh guys. Handphone flagship meskipun dia udah usia 3 tahun 4 tahun, handphone sekarang di harga 3 juta maupun 4 juta itu masih sulit untuk bisa menyaingi handphone flagship guys. Kalau kalian tidak percaya, coba aja dulu. Kalian pasti bakalan kaget feel ketika pakai handphone flagship. By the way, segini saja review saya terhadap Sony Xperia One Mark ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam handphone flagship.